Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita ketemu lagi untuk melanjut materi dengan judul Rahasia Sukses Memasuki Dunia Kerja. Ini episode yang kedua, masih terkait dengan persiapan masuk dunia kerja. Persiapan masuk dunia kerja memang harus kita lakukan sebaik mungkin supaya nanti pada saat kita betul-betul masuk di tempat kerja kita sudah bisa lancar. Dunia kerja bukan dunia canda, bukan dunia kumpul-kumpul, bukan dunia cangkruan sambil minum kopi. Tetapi dunia kerja penuh dengan tantangan, penuh tugas dan tanggung jawab, dan penuh persaingan. Nah, yang pertama akan kita masuki materi bagaimana kita harus merubah sikap mental kita. Yang pertama, yang dulu kita ini sangat bergantung sama orang tua. Nah, nanti pada saat kita bekerja, ya memasuki dunia kerja, kita harus mandiri. Itu yang harus kita rubah dari ketergantungan kepada orang tua, berubah menjadi mandiri. Kemudian sikap santai, ya mungkin kita pada saat kuliah, ya sekolah masih santai-santai. Nanti di tempat kerja kita harus disiplin, ya. Kemudian juga mungkin pada waktu kuliah kita masih bebas semau gue, ya. Tetapi nanti di tempat kerja kita ini harus diperintah oleh orang lain, ya. Jadi diperintah oleh orang lain yang biasanya kita ya semau gue gitu katakan. Kemudian yang tadinya kita melakukan sesuatu itu terserah ya, kita sendiri gitu ya. Tetapi nanti di tempat kerja kita ini harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini yang juga harus dirubah sikap kita, harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau dulu itu mungkin kita melakukan sesuatu itu tanpa target ya. Nah, nanti di tempat kerja kita ini harus punya target, harus membuat target ya. Karena tidak bisa kita ini bekerja tanpa target, harus ada targetnya. Nah, ini satu perubahan juga dari sikap dan perilaku kita. Kemudian kita dulu mungkin tidak terlalu punya tanggung jawab karena kita bekerja belajar sendiri. Tetapi karena bekerja nanti adalah di bawah pimpinan atau di bawah perusahaan di tempat kerja itu, maka kita harus memiliki tanggung jawab gitu. Nah, ini kira-kira sikap mental yang harus kita rubah. Kemudian yang berikutnya adalah selain kita sudah tahu kita hanya harus berubah, kita memang harus siap untuk berubah ya. Jadi mempersiapkan diri untuk berubah, kemudian juga siap untuk menerima perubahan, ya kemudian siap untuk mempelajari situasi dan kondisi yang baru di tempat kerja, kemudian siap untuk menanggung resiko, ya, siap untuk menerima tugas, dan yang paling penting adalah ini, siap untuk tetap memelihara semangat dan motivasi. Karena nanti kerja itu yang paling saya katakan paling dominan mana kita mengelola, ya merawat semangat kerja kita. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke persiapan keahlian. Jadi kalau kita ini mau masuk ke dunia kerja, kita harus ada persiapan keahlian. Yang pertama tentu keahlian di bidang kita. Artinya kita backgroundnya apa, sekolahnya jurusan apa. Katakanlah ekonomi atau administrasi atau teknis, itu yang harus kita mahir. Jangan sampai bidang kita sendiri, background kita sendiri, kita malah kurang menguasai. Nah ini harus ya. Yang kedua
bahasa Inggris. Tentu karena apa? Zaman sekarang ya harusnya memang kita menguasai bahasa ini karena nanti banyak berhubungan dengan luar negeri, kemudian bahasa-bahasa ilmu yang baru itu pakai menggunakan bahasa Inggris. Dan ini saya rasa kita sudah bersiap-siap lah. Banyak dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa mempersiapkan diri dengan menguasai bahasa Inggris ini. Yang kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi atau multimedia, karena mau tidak mau zaman sekarang harus menguasai multimedia ini. Yang tiga hal yang pertama tadi, tiga hal mahir background, kemudian bahasa Inggris dan teknologi informasi itu merupakan suatu keharusan ya, yang harus dipersiapkan. Nah, yang keempat ini adalah mengenai pengetahuan ya. Kita ini harus tahu bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan ketenaga kerjaan, karena nanti kita akan menjadi karyawan atau pegawai. Jadi kita harus paham undang-undang ketenaga kerjaan ya, sehingga kita nanti bisa melangkah melaksanakan tugas ini sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian yang berikutnya, sekilas kita ini harus tahu masalah hukum, karena dimanapun kita bekerja akan selalu muncul masalah. Nah, kalau muncul masalah, kalau kita tidak tahu sama sekali tentang hukum, maka kita juga akan tidak pede begitu. Tetapi kalau kita tahu ya sekilas mengenai hukum ya, supaya kita ini kalau ada apa-apa bisa mengatasi. Kemudian berikutnya adalah manajemen SDM. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan potensi kita, motivasi kita ya, terus kemudian urusan yang terkait dengan manajerial, leadership dan lain sebagainya, kita harus tahu garis besarnya. Jadi kita harus belajar ini, dan untuk belajar baik itu ketenaga kerjaan, hukum, manajemen SDM itu sudah tidak sulit karena di medsos, kemudian di buku-buku ini sudah luar biasa banyak sekarang gitu. Kemudian yang terakhir ini yang harus kita kuasai adalah proses bisnis di tempat kerja. Ya, jadi maksudnya begini, kalau kita ini ternyata sudah diterima di perusahaan tertentu, ya, nah kita harus menguasai, harus kita tahu bagaimana proses bisnis di tempat kerja itu. Katakanlah sekarang kita diterima di perusahaan baja gitu. Nah, apapun jurusan kita, apakah itu keuangan, ya teknis, hukum dan lain sebagainya, kita sebaiknya itu menguasai proses bisnisnya. Jadi mulai dari bahan bakunya apa sampai jadi produk. Nah, kemudian juga kita mengetahui proses secara SOP-nya itu juga kita tahu ya, sehingga kita nanti lebih mudah dalam memasuki dunia kerja ini kalau kita menguasai proses bisnisnya. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan mental spiritualitas. Nah, ini mungkin yang harus kita siapkan ya lebih dulu, karena bagaimanapun juga nanti di tempat kerja itu sesuatu yang sakral gitu ya. Nah, persiapan mental spiritualitas. Memasuki dunia kerja adalah peristiwa yang sangat sakral dan monumental. Momen yang sangat penting, satu perubahan pola hidup yang luar biasa. Bayangkan dari yang tadinya sekolah atau kuliah, sekarang akan memulai kegiatan baru, yakni bekerja, di mana semua kegiatan dan aktivitas akan berubah. Nah, ini perlu persiapan spiritualitas. Apa yang dimaksud spiritual atau spiritualitas? Adalah satu kemampuan untuk kita selalu mengkaitkan seluruh kegiatan dan kejadian dengan keberadaan Tuhan Allah yang Maha Esa. Jadi ini sangat penting sekali kita sebagai manusia, ciptaan Allah. Nah, kita mau memasuki babak baru, ya, kita harus ada persiapan secara spiritualitas gitu. Nah, sekarang yang pertama kita masuk ke materi bagaimana membangun pondasi spiritualitas.
Kenapa saya katakan pondasi? Karena kalau kita nanti sudah bisa memahami, bisa mengerti ya tentang pondasi spiritualitas, kita nanti akan bekerja lebih enak. Jadi melakukan sesuatu itu dasarnya itu ada ya. Karena bagaimanapun juga kita ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan pasti Allah terkait, Allah dominan di dalam kegiatan kita itu. Ya, oleh karena itu ini sesuatu yang mutlak kalau menurut saya harus gitu ya. Ya, yang pertama itu pemahaman spiritualitas kita itu ini. Untuk apa sih kita ini diciptakan oleh Allah? Nah, ini kenapa? Ini perlu kita ketahui atau kita sadari. Karena bagaimanapun juga nanti kalau kita ini melakukan satu kegiatan katakanlah kerja, apakah memang bekerja kita ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud tujuan penciptaan manusia ini. Tuhan ini menciptakan kita ini sebetulnya untuk apa? Nah, kalau kita membaca Al-Quran ada salah satu ayat di sana yang terkait dengan tujuan penciptaan ini, yaitu Surat Al-Dariyat ayat 56. Bunyinya kira-kira demikian terjemahannya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini, jadi tujuan Allah itu menciptakan manusia itu untuk berbakti, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Nah sekarang kita harus memahami yang dimaksud ibadah itu seperti apa. Nah, ibadah itu ada dua macam, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual itu ibadah yang sudah diatur dalam agama. Ibadah sosial itu adalah hubungan dengan manusia, muamalah. Gitu ya. Jadi bekerja selama 8 jam nanti di kantor itu adalah salah satu bentuk dari ibadah. Nah, kalau kita paham bahwa kita ini diciptakan Allah untuk beribadah, kemudian bekerja 8 jam itu adalah ibadah, tentu kita akan lebih hati-hati ya di dalam melakukan kegiatan kerja tersebut karena adalah ibadah. Kerja ini adalah ibadah. Yang kedua, tujuan hidup yang paling hakiki. Ya, tujuan manusia hidup ini apa? Ya, kita harus punya tujuan, ibarat orang berjalan. Kalau kita ini tidak ada tujuannya, maka jalan kita ini bisa nyasar kemana-mana, bisa mengarah kemana-mana karena tidak punya tujuan. Nah, kita harus punya tujuan yang hakiki itu apa. Singkat cerita, saya ingin ya untuk menyampaikan bahwa tujuan hidup kita yang paling hakiki itu adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang kaitannya dengan kegiatan kerja kita bagaimana? Kalau tujuan hidup kita itu mencari kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat yang diridhoi oleh Allah, tentu di dalam bekerja kita berusaha bagaimana di tempat kerja itu bisa enjoy, bisa happy, bisa bahagia. Nah, tentu kalau kita pengen happy ya harus banyak bersyukur dan tentu tidak akan melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan di tempat kerja. Ya. Kemudian juga karena kita ini kepingin bahagia juga di akhirat, maka di dalam kegiatan kerja kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Ya, contohnya umpama saja ya meng-HI yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau kasarnya kita korupsi. Itu tidak berani karena apa? Karena kita tidak kepingin menderita di akhirat. Kita kepingin bahagia. Nah, jadi dengan dasar tujuan hidup kita kepingin bahagia dunia akhirat yang diridhoi Allah, maka di dalam bekerja kita akan lebih hati-hati gitu. Kemudian yang ketiga ya pondasi spiritualitas kita bahwa setiap kegiatan itu orientasinya harus dunia akhirat. Jadi maksudnya
setiap apa yang kita lakukan di tempat kerja atau di luar kerja, itu sebetulnya orientasinya dunia akhirat. Maksudnya bahwa kalau kita melakukan sesuatu sekarang ini atau di dunia ini, urusannya itu adalah urusan dunia, juga urusan akhirat. Memahami ya prinsip ini, maka kita akan selalu hati-hati ya, baik melakukan sesuatu di tempat kerja terutama dan juga di luar kerja gitu. Kemudian yang keempat ya, dasar atau pondasi spiritualitas kita bahwa kita yakin rezeki yang halal yang bisa membuat hidup kita bahagia. Nah, karena kita memiliki prinsip ini, bagaimana kita di tempat kerja ini hanya mengambil, hanya menerima rezeki yang halal. Agar apa? Agar kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti bisa bahagia. Kemudian yang kelima, setiap yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Ini prinsip gitu. Sehingga kalau kita sadar bahwa setiap yang kita lakukan sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan, baik itu di dunia maupun di akhirat, kita akan melakukan kegiatan kerja ini sangat hati-hati. Berpikir 10 kali kalau kita mau melakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang negatif. Jadi dengan 5 pondasi spiritualitas ini, insya Allah kita nanti di dalam melakukan kegiatan di tempat kerja, itu akan berjalan di atas rel yang benar, kemudian tentu dengan semangat yang tinggi ya, karena kepingin bahagia dunia akhirat. Baik, kemudian ini dilanjut dengan spiritualitas dan hakikat kerja. Ya, ini pemahaman yang penting menurut saya, karena ini jarang kita dapatkan. Nanti kalau kita nggak belajar dulu, ya sebelum ini mungkin nanti sampai kita pensiun juga tidak tahu apa itu hakikat kerja. Yang pertama, hakikat kerja adalah bahwa kita ini yakin rezeki itu Allah yang menentukan. Nah, ini hakikat kerja kita bahwa rezeki itu kita yakini betul ya, bahwa Allah yang menentukan. Kalau di dalam ungkapan bahasa Jawa itu sering kita mendengar mati, jodoh, rezeki ini Allah yang menentukan. Kalau mati, kita ini yakin seyakin-yakinnya Allah itu yang menentukan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jodoh juga begitu, yakin ya kita ini tidak tahu jodoh kita itu di mana. Tetapi rezeki ini yang sulit untuk kita meyakini. Apa indikasinya kalau kita ini sulit meyakini rezeki ini Allah? Masih banyak orang yang rebutan jabatan. Kalau kita ini ada orang lain dapat rezeki banyak, kita ini seringkali iri hati. Nah, kita selalu meminta sama dengan orang lain. Kita sering melihat ke atas terus ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita ini tidak atau belum bisa meyakini kalau rezeki ini Allah yang mengatur. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke dunia kerja, kita ini harus sudah yakin bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Sehingga nanti pada saat kita ini sudah di tempat kerja, ya kaitannya dengan jabatan, karir dan lain sebagainya, itu tidak mudah stres, tidak mudah kecewa. Ya, karena kita yakini bahwa rezeki termasuk pangkat jabatan itu Allah yang menentukan. Ya. Baik, yang kedua, setelah berusaha, apa yang terjadi adalah yang terbaik. Jadi meyakini ini, yang penting ini kita sudah berusaha. Hasil ini Allah yang menentukan. Jadi seperti rezeki tadi itu, termasuk jabatan, kita sudah berusaha sebaik-baiknya bekerja. Tetapi jabatan pangkat itu adalah kewenangan Allah. Jadi kita harus bisa menerima, tidak kecewa kalau kita belum ya sampai pada yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kita ini harus bekerja dengan niat dan ikhlas ya, niat yang benar dan ikhlas. Artinya apa? Jadi kalau kita bekerja ini kan bagian daripada ibadah. Nah, sesuatu kegiatan itu sangat tergantung pada niatnya. Nah, niat kerja ini untuk apa?
Ini harus yang benar gitu loh. Jadi setiap pagi kita berangkat ke tempat kerja, kita harus ya mengatur atau merumuskan niat kerja kita ini untuk apa. Nah, yang benar yang nanti bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah di dalam kerja ini, kalau niat kerja ini hanya untuk Allah. Karena engkau ya Allah, aku ini bekerja. Jadi niatnya memang lillahi ta'ala. Dan kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu berharap hanya kepada Allah. Ya, jadi supaya kegiatan 8 jam ini bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah, maka kita juga harus ikhlas. Kalau kerja ini ikhlas, itu happy. Ya, artinya kita ini senang, kerasan dan merasa bahwa pekerjaan itu jadi ringan karena kita ikhlas. Ya. Kemudian yang keempat, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini penting karena apa? Karena banyak orang bekerja ini menganggap bahwa pengawasnya itu adalah atasannya. Pengawasnya adalah bosnya. Sehingga kalau tidak ada bos, kita ini berani menyimpang, berani melakukan satu penyimpangan karena kita tidak diawasi oleh bos. Ini yang keliru, ya. Ini keliru. Jadi kita ini seharusnya menganggap atau berpikir ya bahwa pengawas yang sesungguhnya ini adalah Allah. Dan memang seperti itu. Karena apa? Allah itu tidak pernah melepas kita, tidak pernah tidak mengawasi kita. Karena di dalam hidup kita ini ternyata setiap detik Allah itu tetap ada di dalam diri kita. Karena apa? Allah itu menjalankan jantung, menjalankan paru-paru, menjalankan darah dan lain sebagainya. Sehingga dimanapun kita berada, Allah itu tahu. Nah, kalau kita melihat di kenyataan real ya di tempat kerja, seringkali orang itu melakukan satu penyimpangan karena tidak ada bosnya, tidak ada pengawasnya. Sehingga seolah-olah tidak ada yang ngawasi, padahal kita ini diawasi oleh Allah. Itu yang penting untuk kita pahami gitu ya. Kemudian yang kelima, yakin akan mendapatkan pahala. Ya, karena kerja ini adalah ibadah, maka harus kita yakini bahwa Allah akan memberikan pahala manakala kegiatan kerja ini bisa dicatat sebagai ibadah. Kalau sholat saja, mohon maaf, sholat itu kan untuk kepentingan kita sendiri. Itu Allah memberikan pahala banyak. Apalagi kerja ini itu kan untuk kepentingan orang lain selain diri kita sendiri. Tapi bekerja ini kan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan famili, ya. Dan hasil kerja kita ini ternyata dimanfaatkan atau bermanfaat bagi orang banyak. Contoh saja kalau kita ini bekerja di satu perusahaan, katakanlah perusahaan gula umpamanya saja. Nah, selain kita mendapat gaji untuk kepentingan keluarga kita ini hasil kerja kita itu dirasakan jutaan orang. Karena semua orang pasti memerlukan gula. Termasuk kalau kita bekerja sebagai dosen, guru. Jadi manfaat dari hasil kerja kita ini dirasakan orang banyak. Nah, kalau sholat aja untuk kita sendiri itu diberi pahala banyak ya. Nah, tentu kalau kita kerja, ya kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita kerja ini untuk orang lain, pastilah Allah akan memberikan pahala yang banyak. Ya. Kemudian yang keenam itu harus kita yakini betul bahwa bekerja ini adalah bagian dari ibadah. Sehingga kalau kita ini meyakini kerja ini sebagai ibadah, maka kita dalam melaksanakan kerja ini dilaksanakan seperti kalau kita ibadah ritual yang lain. Nah, teman-teman atau adik-adik mahasiswa, kiranya pada episode yang kedua sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke episode yang ketiga. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa pada episode yang kedua ini
persiapan mental, kemudian persiapan spiritual, dan memahami hakikat kerja ini sangat penting. Saya akhiri episode yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.